Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadif Syarwila Sila. Jadi teman-teman semuanya, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21 yang dimana di sini membahas tentang literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Nah, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Nah, di dokumen yang kita kaji menegaskan bahwa istilahnya literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultural. Nah, disinilah guru berperan sebagai value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Selanjutnya, mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Di sini ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks, yang dimana peserta didik hidup dalam ruang sosial heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas melalui internet. Lalu ada yang kedua, informasi tidak lagi netral. Nah, di sini media digital menyajikan informasi bercampur tentang fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Di sini juga siswa perlu mempunyai kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Lalu ada yang ketiga, pembentukan karakter multikultural, yang dimana literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultur. Nah, semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Di sini itu mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi, yang dimana siswa menemukan informasi relevan, terpercaya, dan berperspektif global melalui platform digital. Nah, di sini siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Kedua, evaluasi kritis. Nah, di sini kemampuan membedakan hoaks, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Selanjutnya yang ketiga, produksi konten. Nah, siswa ini tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Lalu selanjutnya yang keempat, interaksi lintas budaya, yang dimana kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, dan proyek daring untuk membangun empati. Nah, di sini juga TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu pembelajaran aktif berbasis teknologi. Nah, ada beberapa contoh implementatifnya. Yang pertama itu Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal global. Lalu yang kedua analisis video, artikel, unggahan media sosial. Yang ketiga diskusi daring multibudaya. Yang keempat presentasi digital lintas kelompok. Ya, pendekatan ini meningkatkan kemampuan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya siswa. Selanjutnya
ada penguatan kompetensi digital guru, yang dimana dokumen ini menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Ada juga program yang perlu dilakukan. Yang pertama, pelatihan e-learning. Kedua, pelatihan e-learning dan pembuatan konten digital. Lalu, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Nah, selanjutnya ada inovasi media e-learning itu teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Yang pertama, platform LMS, yang dimana sistem manajemen pembelajaran untuk pengalaman belajar terstruktur. Yang kedua, video interaktif, konten multimedia yang menarik dan edukatif. Lalu selanjutnya ada game edukasi, yang dimana pembelajaran melalui simulasi budaya yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ada forum reflektif, yang dimana ruang diskusi untuk analisis perspektif budaya dan resolusi konflik. Nah, lalu poin terakhir ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nah, di sini ada beberapa poin nilai yang diasah. Yang pertama, toleransi. Kedua, anti-diskriminasi. Ketiga, empati. Keempat, moderasi. Kelima, kecerdasan sosial digital. Nah, dokumen ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Nah, selanjutnya ada peran guru dan institusi pendidikan. Nah, ada dua simpul peran besar. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Nah, guru itu bertanggung jawab dalam pertama, memilih materi digital yang inklusif. Yang kedua, memediasi diskusi lintas budaya. Yang ketiga, menangani misinformasi dan bias. Yang keempat, membangun ruang aman atau soft space digital untuk siswa. Nah, ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Lalu selanjutnya ada sekolah sebagai ruang edukatif multikultural, yang dimana sekolah itu perlu pertama, menyediakan infrastruktur digital. Kedua, kebijakan anti-bullying budaya. Yang ketiga, kolaborasi lintas budaya. Keempat, kurikulum responsif digital multikultural. Nah, lalu selanjutnya di sini itu hal ini sangat relevan ya dalam konteks masyarakat Indonesia majemuk. Nah, selanjutnya ada tantangan utama dan rekomendasi implementatif. Nah, dari beberapa tantangan utama yang ditemukan itu, yang pertama, ketimpangan akses digital. Kedua, rendahnya literasi digital guru. Ketiga, konten digital bias budaya. Keempat, potensi konflik ujaran kebencian. Kelima, kurangnya kurikulum interaktif digital multikultural. Nah, di sini juga ada rekomendasi implementasinya. Nah, di sini untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, di poin pertama ada penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yang dimana mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Nah, guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital. Nah, di sini itu anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Nah, yang terakhir, penguatan infrastruktur dan akses digital merata. Nah, agar semua siswa itu punya kesempatan belajar yang setara. Izinkan saya menyampaikan atau menegaskan satu gagasan, yaitu literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Nah,
Nah, integrasi literasi digital dan pendidikan multikultural akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Nah, mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.